Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrija minadh dhulumati ilan nur wa liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil muhajjalin nabiyina Muhammadin wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung menambahkan usia kita sehingga jumpa dengan Ramadan. Ke Cirebon lari ikut lomba, jalannya tanah, banyak kereta. Ramadan yang dinanti telah tiba. Allah jadikan jannah untuk kita. Panjangnya usia kita di pertemuan Ramadan itulah doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Ramadan salah satu kemuliaannya adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran di dalamnya banyak sekali memerintahkan pada untuk tafakur, untuk tadabbur. Bagaimana kesempatan ini kita bersama keluarga merenungkan bagaimana nama-nama surat dalam Al-Quran diambil dari nama binatang. Binatang yang terkecil sampai yang besar. An-Naml, semut, An-Nahl, lebah, Al-Ankabut, laba-laba, Al-Baqarah, sapi betina, Al-Adiyat, kuda perang lari yang terengah. Dan yang terbesar dalam binatang adalah Al-Fil. Mari kita tadaburi di antaranya surat An-Nahl, surat ke-16. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebah dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala memiliki pelajaran yang sangat banyak, tetapi kali ini hanya 3 yang disampaikan. Yang pertama, lebah memiliki khasais, karakter adalah ta'ah. Ketika diungkapkan dalam Al-Quran, wa auha rabbuka, dan Allah telah mewahyukan ilan nakhli kepada lebah, anittakhidhi minal jibal, untuk membuat sarang di gunung, wa minasyajari, dan di pohon-pohon, wa mimma yarisun, dan tempat yang dibuat oleh manusia. Dari dulu sampai kapanpun 3 tempat itulah menjadikan sarang lebah. Dan inilah ketaatan yang paripurna dari lebah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebah memiliki karakter zaki, artinya cerdas. Kecerdasan lebah sungguh luar biasa. Yang pertama, seorang ilmuwan muslim Harun Dahya menyimpulkan ketika sarang lebah berbentuk heksagonal, segi 6, ternyata dibandingkan dengan bentuk yang lainnya, heksagonal adalah bangun ruangnya lebih besar tetapi materi yang dibutuhkannya lebih sedikit. Kenapa tidak berbentuk lingkaran? Kenapa tidak bentuk persegi? Inilah kecerdasan Allah Ta'ala mewahyukan kepada lebah tadi. Kecerdasan yang lain adalah ketika ternyata selongsong dari lebah tersebut memiliki kemiringan, yaitu 30 derajat. Dan ketika lebah tanpa penggaris, tanpa busur derajat, ternyata dimanapun juga, di pedalaman, semua lebah memiliki kemiringan selongsongnya 30 derajat. Dengan tersebut, madu yang ada di dalamnya tidak akan tertumpah. Kecerdasan lebah, bagaimana setiap koloninya memiliki kemampuan tugas yang berbeda. Ada lebah pekerja yang dia mencari di mana ada bunga-bunga. Disitulah nanti akan diberitahukan kepada anggotanya, dan anggota akan mencari di mana letak bunga tersebut. Kalau diurai akan lebih banyak hikmah kecerdasan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, lebah memiliki karakter adalah nafi'an li gharihi,
memiliki kebermanfaatan bagi yang lain. Ketika sama-sama binatang Allah Subhanahu wa taala bersayap dan kecil, tetapi lalat, dia hinggap terbang ke tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang busuk. Bahkan bukan sekedar tempat yang busuk, dia mengeluarkan juga kotoran yang menimbulkan kuman atau penyakit lainnya. Tetapi lebah, dia pergi ke tempat yang bersih, di mana ada bunga, mencari nektarnya, dan Allah takdirkan menjadi madu. Kebermanfaatan yang lain, lebah juga memiliki manfaat untuk penyerbukan. Dari sinilah kita bisa menikmati ada buah yang diantara diproses, ada penyerbukan diantaranya melalui lebah. Ma'asyiral muslimin, mari kita jadikan keluarga kita dalam momentum yang singkat Ramadan ini, menjadikan kita harus taat kepada Allah sampai kapanpun. Perintahnya Allah pasti ada kebaikan dan pasti ada kebenaran. Mari kita support keluarga kita untuk memiliki kecerdasan. Bagaimana kecerdasan inilah yang dibutuhkan umat Islam buat ke depan, dan kebermanfaatan bagi yang lain. Wallah, meskipun singkat, mudah-mudahan kami sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.